Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan pelajari tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Surat Al-Furqan ayat 45-50 yang berbunyi, Alam tara ila rabbika kaifa madda dhil walau syaa laj'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. artinya, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dan kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak, dan manusia yang banyak. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. pada surat Al-Furqan ayat 45-50 menjelaskan beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentang adanya bayangan dan matahari sebagai penunjuk waktu. Kedua, terjadinya siang dan malam. Ketiga, terjadinya hujan. Ketika kita meletakkan sebuah benda di tempat yang disinari matahari, terbentuklah bayangan. Dan kalau diamati lagi, ketika matahari semakin tinggi, bayangan tersebut semakin pendek. Dan apabila matahari di posisi yang rendah, saat terbit ataupun terbenam, bayangan semakin panjang. Dengan cara ini, orang dahulu sebelum adanya jam menentukan waktu sholat dengan menggunakan bayangan dan matahari. Pergantian siang malam ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu siang digunakan untuk bekerja dan waktu malam digunakan untuk istirahat. Seharusnya kita bersyukur atas nikmat itu.
ketika hujan. Bisa kita bayangkan betapa segarnya suasana hujan. Hujan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk seluruh makhluknya. Maka hujan turun di berbagai wilayah, tidak hanya satu wilayah saja. Dengan begitu, semua makhluk Allah, mulai dari tumbuhan, hewan, serta manusia, bisa mendapat nikmat hujan. Bayangkan saja ketika tidak turun hujan. Rasanya panas tak karuan. Dengan begitu, mari syukuri nikmat tersebut. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih bertakwa kepada Allah dan menambah keimanan kita. Surat Al-Baqarah ayat 204-206 yang berbunyi, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. artinya, Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukupkanlah balasannya neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. pada surat Al-Baqarah ayat 204-206 menceritakan tentang orang munafik, seperti yang diceritakan pada surat Al-Baqarah tadi, bahwa ketika seorang munafik berpaling dari kita atau tidak sejalan dengan kita, ia merusak dirinya sendiri dengan sifatnya dan juga lingkungan sekitar, seperti halnya tanaman dan binatang ternak. Dan ketika ia diingatkan untuk bertaubat, maka ia dengan sombongnya berbuat dosa. Semoga kita dijauhi dari sifat-sifat orang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yawrisu gharsa aw yazra'u zar'a fayakulu minhu tawun aw insan aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahul Bukhari Muslim. artinya, Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah
seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadikan sodakoh baginya. Bukhari, Muslim. Pada hadis tadi menjelaskan tentang manfaat menanam tanaman. Tidak ada kerugian bagi kita sebagai muslim untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Misalkan saja menanam pohon apa saja, baik itu yang berbuah ataupun tidak. Ketika pohon tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka itu sudah menjadi sedekah untuk kita. Jadi tidak ada salahnya jika mulai sekarang kita menanam pohon, baik itu yang berbuah ataupun yang tidak. Sekian materi hari ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.